Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Rainanda Zulkhalifah Eko Putra dari program studi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya biasa dipanggil Ray dan dari kelas RPMA. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi fungsi. Nah, materi fungsi ini eh, adalah tentang bagaimana suatu pemrograman yang mana peserta didik itu memahami materi fungsi sebagai blok modular untuk reusabilitas dan efisiensi kode, termasuk menjelaskan konsep dasar, mendefinisikan atau memanggil fungsi, menerapkan parameter atau argumen seperti multiple, or default, or keyword. Nah, itu nilai kembali seperti return atau void, lalu ada scope variable, ada fungsi lanjutan, serta best practice seperti dokumentasi, error handling, dan penguji. Nah, itu tujuan dari pembelajaran fungsi. Sekarang, apa sih arti dari fungsi itu sendiri, teman-teman? Fungsi atau function dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu secara terpisah dari bagian utama program. Fungsi memungkinkan kode untuk dibuat secara modular sehingga dapat dipanggil berulang kali dari berbagai tempat dalam pemrograman tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Langsung setelah kita paham tentang arti dari fungsi, bagaimana sih teman-teman cara kerja fungsi itu sendiri? Nah, cara kerjanya itu adalah eh, seperti sebuah kotak hitam yang menerima input, memprosesnya sesuai logika yang ditentukan dan menghasilkan output atau efek samping. Nah, proses ini memungkinkan program untuk dieksekusi secara modular, di mana fungsi hanya dijalankan saat dipanggil, bukan secara otomatis. Nah, ini ada contohnya cara kerja dari fungsi. Nah, langsung kita lanjut ke parameternya. Nah, parameter itu adalah fungsi dalam pemrograman, yang mana nanti variabel atau placeholder yang didefinisikan dalam definisi fungsi untuk menerima nilai input atau data dari luar saat fungsi itu dipanggil. Nah, parameter itu sendiri teman-teman memiliki jenis-jenis, yang mana jenis-jenisnya itu adalah satu, ada parameter posisional yang biasa. Parameter ini diisi berdasarkan urutan saat pemanggilan, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada parameter default, yang mana artinya memiliki nilai di bawah jika argumen tidak diberikan. Yang terakhir ada parameter keyword, yang mana diisi menggunakan nama parameter untuk kejelasan terlepas urutan. Nah, ini adalah bagian-bagian jenis-jenis dari parameter itu uh, berbeda, teman-teman. Ada mulai dari yang biasa, default, dan keyword. Nah, langsung saja ini ada jenis-jenis fungsi. Jadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis parameter, sekarang fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang mana ada rekursif dan lambda atau anonim. Yang mana rekursif itu memanggil dirinya sendiri dengan base case berhenti. Nah, dan lambda atau anonim itu adalah fungsi satu baris tanpa nama untuk tugas sementara. Nah, di sini juga ada fungsi yang disebut dengan fungsi rekursif. Mana fungsi rekursif itu, teman-teman, adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk menyelesaikan suatu masalah yang besar dan cara memecahkan menjadi submasalah yang lebih kecil itu akan dipelajari di fungsi rekursif. Dan ini adalah contoh dari cara kerja fungsi rekursif ya, teman-teman. Lalu di sini kita membahas tentang fungsi lambda. Nah, itu fungsi lambda itu berbeda, teman-teman, dari fungsi rekursif sebelumnya. Fungsi lambda ini hanya secara singkat dalam satu baris. Gitu, teman-teman. Nah, biasanya juga itu digunakan untuk operasi sederhana dan langsung. Dan di sini ada cara kerja dari fungsi lambda. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada return value. Dalam pemrograman ini, return value itu
nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut setelah selesai dijalankan. Dengan kata lain, ketika fungsi selesai melakukan tugasnya, ia bisa mengirim hasil output kembali ke bagian program yang memanggil, teman-teman. Nah, ini adalah cara ininya, cara kerjanya seperti ini. Lalu di sini ada scope variable. Nah, scope variable itu adalah batas wilayah atau jangkauan di mana suatu variabel dapat diakses atau digunakan di dalam program. Dengan kata lain, scope itu menentukan di bagian mana variabel hidup dan bisa digunakan serta di mana variabel tersebut tidak dikenali atau mati atau tidak bisa diakses. Ya teman-teman, ini ada contohnya juga. Lalu selanjutnya ada flowchart atau diagram alur. Nah, ini berbeda dengan scope variable sebelumnya, di mana ini representasi grafis dari langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu pemrograman atau sistem menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart ini biasanya digunakan untuk menggambarkan logika, alur kerja, maupun hubungan antar proses secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami, merancang, maupun menganalisis suatu algoritma atau program, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada fungsinya. Nah, fungsinya itu sendiri, teman-teman, ada dibagi menjadi tiga, yang mana memvalidasikan proses, memvalidasikan proses, lalu ada memudahkan pemahaman, mempermudah pembaca juga, dan terakhir ada sebagai perencanaan program digunakan sebagai rancangan awal sebelum menuliskan kode agar program lebih terarah dan sistematis, teman-teman. Jadi fungsi ini sangat berfungsi sekali untuk kita pelajari, teman-teman. Ada yang dapat kita itu dapat menjadi eh, apa ya, membantu kita untuk menggambarkan alur logika, lalu mempermudah pembaca atau tim untuk memahami alur kerja tanpa harus langsung membaca kode program, dan digunakan juga sebagai rancangan awal sebelum menuliskan kode agar program lebih terarah dan sistematis, gitu ya teman-teman. Nah, cukup sekian presentasi presentasi kecil, eh, presentasi singkat tentang materi fungsi ini, teman-teman. Langsung saja kita aplikasikan ke aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Stretch. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas penggunaan mengaplikasikannya di aplikasi Stretch. Tentunya pada materi kali ini di sini saya membuat pemrograman itu cara menginput data dari angka 0 sampai dengan 10, teman-teman. Nah, eh, aplikasi pertama ini, Stretch ini, pertama-tama cara pengerjaannya itu hanya menggeser-geser saja, teman-teman. Sesuai dengan contoh yang sudah diberikan seperti ini. Ini adalah pemrograman yang telah saya buat. Jadi teman-teman bisa mengikuti aja, tinggal geser-geser. Tentunya untuk menanyakan sesuatu, kita harus mengawalinya itu dari when click. Lalu ada delete of previous. Kita cari di sini, teman-teman. Ini cara pengerjaannya, kita tinggal tempelin aja sesuai dengan contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu ada eh, yang ketiga ada get this from user. Nanti kita cari di my blog. Tentunya di sini saya juga udah membuat blog-blognya, teman-teman. Nah, lalu ada tempat ada if. Nah, if ini makanya if then ya, teman-teman. Yang ini makanya if then, dan if then ini juga bisa digabungin, teman-teman, sama length of gradis gitu, teman-teman. Nanti hasilnya akan, ketika teman-teman menempelkan, nanti akan seperti ini. Lalu yang kelima ada say itu kayak menanyakan sesuatu gitu, teman-teman. Contohnya kayak you have not given any grade, itu kayak nanti teman-teman bisa cari di loop di sini ya. Lalu ini wait itu kayak seberapa jeda pertanyaannya gitu, teman-teman. Jedanya itu kebetulan saya pakai 2 second. Ini juga sebenarnya bisa diganti sih, teman-teman, mau jedanya mau berapa detik gitu, tapi di sini saya mau pakai 2 detik. Nah, lalu di sini stop. Teman-teman bisa cari juga di kontrol, cari di sini. Nah,
di stop teman-teman. Jadi teman-teman bisa menempelkan kembali. Nah, lalu di sini say-nya kita gabungin teman-teman sama sama join. Nah, join you give, lalu ada length of radius. Lalu di sini jawabnya gitu teman-teman. Nah, ini eh, yang compute ini ada di blocks teman-teman. Ini list minimumnya, lalu ada compute list maksimumnya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti aja sesuai dengan contoh yang telah saya berikan ini. Langsung saja kita bagaimana sih cara kerjanya gitu teman-teman. Nah, pokoknya ini misalkan kita tuh angkanya itu adalah 3 teman-teman. Nah, next grade berarti menandakan bahwa eh, kita tuh bisa gitu melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya gitu, melanjutkan selanjutnya. Karena kita 4 itu next grade kita bisa teman-teman. Nah, karena minimal angka itu dari 0 sampai dengan 10. Nah, di atas 10 itu tidak bisa teman-teman. Misalkan kita contohnya ingin mengambil 12. Nah, nanti akan seperti ini. Please provide a grade. Nah, berarti itu tandanya tidak bisa teman-teman. Makanya cara kerjanya seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Langsung saja kita ke aplikasi selanjutnya. Ini ada aplikasi Replit. Nah, aplikasi Replit itu sendiri teman-teman, tentunya untuk mengawali suatu pertanyaan juga kita harus menuliskan def teman-teman. Seperti ini. Lalu ini get grades from user. Kita masukin, lalu ada grades. Lalu yang ketiga ada ask for grades. Itu benar atau salah. True. Lalu ada while ini kayak untuk itu teman-teman, ask for grades. Nah, ini menginput datanya teman-teman. Kalau misalkan jawabannya kita di atas satu, berarti di atas ini, maka jawabannya nanti akan next grade. Tapi misalkan eh, jawabannya di atas 10 dan kurang dari 0, nanti maka jawabnya akan seperti ini teman-teman. Please provide a grade between 0 and 10. Itu teman-teman. Nah, ini cara kerjanya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengikuti pemrogramannya seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh untuk teman-teman bisa ikuti contoh yang telah saya buat. Nah, ini bisa langsung kita aplikasikan saja teman-teman. Nah, misalkan kita menanyakan satu, itu berarti bisa teman-teman. Next grade itu menandakan bahwa kita bisa melanjutkan gitu. Dua ini bisa kita ikutin juga gitu teman-teman. Nah, 43 ini 43 tuh berarti lebih dari 10 teman-teman. Apakah bisa next grade kembali? Nah, ternyata tidak bisa teman-teman. Please provide a grade between uh, 0 and 10, berarti tidak bisa teman-teman. Kalau kita tulisnya di bawah 10 seperti 7, nah, itu berarti bisa. Mungkin itu saja kurang lebihnya pembahasan materi fungsi ini. Kurang lebih saya mohon maaf teman-teman. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.